ternyata setelah Abil nanya sama teman dari Cina, ini tuh jelasin apa sih gitu. Ternyata mereka cuma ngejelasin teh, Bu. Tapi teh. Memang iya, tapi dalam durasi 2 jam dan segala perjalanan segala macam cuma buat ngejelasin satu teh. Halo Sobat Visip, balik lagi dengan kami dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Nah, yang mana kalau kemarin kita sudah mengundang salah satu dosen HI, nah ini kami mengundang salah satu mahasiswi atau mahasiswa ya yang berprestasi di jurusan HI. Nah, namanya siapa? Nama saya Nabila Zaskia Zikra Alexa, angkatan 23. Sehat? Abil? Sehat, alhamdulillah Ibu. Nabil ya? Abil bisa dipanggilnya. Oke, Abil. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah familiar ya dengan Abil ini. Cukup sudah melalang melintang ya, istilahnya di umrah. Walaupun baru angkatan 2023, baru tahun lalu ya, Bil? Baru tahun lalu. Mungkin Abil ini asalnya dari mana, Bil? Kebetulan dari Tanjung Pinang. Anak Tanjung Pinang asli ya? Iya, anak Tanjung Pinang asli. SMA-nya? SMA 1. SMA 1, oke. Mungkin ada teman-teman dari SMA 1 ya. Nah, jadi Abil ini dari mulai 2023 kayaknya ya. Dari mulai semester awal, semester 1 atau semester 2 itu sudah mulai gencar-gencarnya nih ikut lomba. Bahkan cerita gitu ya ke prodi, Bu saya ikut ini, Bu saya ikut ini. Wah, anak ini aktif banget ya kalau kan bilang gitu. Jadi Abil ini kayak nggak bisa diem kalau kata orang-orang ya, nggak bisa diem karena hampir tiap bulan kali ya, apa tiap semester ya? Tiap semester, Bu. Tiap semester ada aja ikut lomba apapun gebrakannya gitu ya. Nah, jadi yang saya paling berkesan sama Abil ini salah satunya dengan mahasiswa HI lainnya. Abil ini mewakili kita atau mewakili dari Umrah ya, Universitas Maritim Raja Ali Haji ini ikut terlibat dalam program ICEP atau Indonesia Tiongkok yang dulunya namanya Cina ya, atau Indonesia China Youth Exchange Program di tahun 2024. Nah, jadi memang ini programnya seleksi ya kalau nggak salah saya, seleksi. Jadi ada perwakilan putra-putri daerah kalau salah saya untuk pemuda-pemudi. Jadi nanti akan diceritakan dengan Abil lah gimana itu Tiongkok itu bagaimana, apakah sama nih cerita yang di kelas Tiongkok itu seperti apa dengan apakah ada perbedaan kultur shock di sana. Nah, jadi nanti kita akan bercerita juga. Jadi waktu ikut program itu Abil tuh bukan hanya di Indonesia saja, tapi berangkat juga ke Tiongkok ya. Benar, Bu. Jadi kalau kita lihat memang program ini merupakan dari kerjasama dengan pemerintah Tiongkok dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Nah, makanya yang diambil itu kampus-kampus yang ada nuansa maritim. Kalau nggak salah saya benar, Bu. Nah, ada nuansa maritim. Nah, jadi boleh sedikit bercerita ya, Bil ya. Apa yang memotivasi Abil untuk mengikuti program ini? Mungkin karena Abil anak ilmu hubungan internasional kan, Bu. Terus kan sebagai anak HI, kayaknya kita tuh selalu mendengar Indonesia China. Jadi Abil nih yang kayak mau tahu gitu loh, sebenarnya China itu seperti apa, sampai kok kayaknya Indonesia tuh hubungan bilateralnya bagus banget. Makanya Abil yang kayak pengen ikut. Jadi Abil pengen tahu, langsung terjun lapangan. Nanti pas di sini bisa eksekusi langsung gitu. Oke, lumayan ya. Agak baru semester 3 ya, Bil ya? Iya, sekarang baru semester 3 sudah mengulik HI itu kayaknya sudah cukup dalam ya mengenai Indonesia dengan China. Nah, jadi kalau kita lihat memang kerjasama Indonesia dengan China itu memang udah cukup lama ya. Kita udah tahu China itu atau Tiongkok yang sekarang yang dinamakan Tiongkok itu menjadi salah satu macan Asia dalam tanda kutip ya, atau yang sudah menjadi perdagangan Asia terbesar. Nah, jadi
mereka inilah yang membuat sebuah gebrakan atau membuat program ya untuk memberikan kesempatan kepada pemuda-pemudi Indonesia itu, ayo dong ke Tiongkok gitu kan, karena ya salah satunya hasil atau implementasi dari kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok ini. Nah, jadi kalau tadi kata Abil kan karena pengen tahu nih pengen tahu tentang Tiongkok atau kerjasama bilateral antara Indonesia dengan China itu. Nah, jadi sebelum Abil ikut itu, Abil tahu infonya dari mana tuh, Bil? Nah, kalau Abil itu kebetulan kemarin direkomendasiin sama Pak Rektor. Karena kemarin waktu duta kampus itu kan sempat ada disuruh buat inovasi gitu Bu. Jadi Pak Rektor tuh merasa kayaknya tuh kami yang juara 1 bolehlah diikutkan. Cuman kemarin nggak cuman kami, itu anak IISMA yang lupa nama Bang siapa, itu juga. Terus beberapa teman-teman dari duta kampus juga diikutkan. Tapi alhamdulillah yang kepilih Abil sama Bang Zidan. Gitu. Oh, jadi perwakilan dari Umrah 2 orang ya. Nah, kapan sih Bil kegiatan ini dilaksanakan? Ini Agustus awal Bu, tanggal 3. Oh, Agustus 2024 kemarin ya? Oh, baru banget ya. Iya. Itu berapa lama di sana? Jadi kami tuh di Indonesia itu kami mengunjungi 3 wilayah Bu. Kan itu Jakarta, terus juga ke Jawa Tengah atau Semarang sama ke Bandung. Terus setelah itu baru kami minggu depannya, jadi terhitung 2 minggu itu kami ke Cina. Di Cinanya pun itu kami ke Fujian. Jadi Fujian itu provinsi yang mirip-mirip kayak Kepri. Tapi nggak cuma di situ, jadi kami ke Wuyisan, kami ke Fuzhou, sama satu lagi ke Ningde. Ningde itu daerah sana juga ya. Berarti itu di Tiongkok berapa hari? Tiongkok itu seminggu Bu. Oh, seminggu. Di sini seminggu. Jadi kayak di Indonesia seminggu, di sana seminggu juga. Jadi 2 minggu. Oh, jadi 2 minggu ya programnya ya. Jadi berarti ada perbedaan nih dari makanan ya satu ya. Banyak banget makanan. Dari cuaca kemarin sama atau beda banget Bu. Cuaca di sana lagi musim dingin? Panas. Oh, musim panas. Nah, ada nggak sih Bil udah masuk, kita tahu ya iklimnya di Kepri ini kan udah cukup panas nih. Tadi kata Bil bercerita di Tiongkok itu panas juga. Ada nggak sih cultural shock atau yang membedakan? Oh, begini ya rupanya. Ternyata di sana tuh panas banget Bu. Tapi panasnya itu gak kayak kalau kita kan sinar matahari nyengat kan Bu. Di sana itu panasnya panas yang kayak gak ada angin gitu, jadi pengep. Itu kan Abil take off-nya malam, nyampenya malam. Itu panas, jadi kayak walaupun malam, biasa kan malam ada angin sepi-sepi itu nggak ada Bu, jadi kayak panas yang pengap banget. Terus kalau dari segi makanan, kalau di sini mungkin kita nengok sesuatu merah banget itu kan berarti pedes kan Bu. Di mereka tuh manis, jadi nggak tahu apa mungkin itu wilayahnya, Abil nggak tahu, cuman ekspektasi Abil mungkin yang kayak itu, oh itu bakal pedes banget kan kelihatannya, ternyata pas habis makan tuh manis gitu, ya? tapi bagi mereka pedes. Oh, beda cita rasa mungkin ya. Kalau di Indonesia ini kan lebih banyak bumbu kan. Rempah-rempah, iya. Tadi Abil juga nyinggung sedikit di Tiongkok itu Abil ke Fujian ya. Iya, Fujian. Nah, jadi sedikit cerita di Kepri itu juga lagi menjalin kerjasama atau sister city dengan Fujian itu. Jadi kalau Abil bercerita Fujian itu ternyata mirip seperti Kepri, nah itulah tujuannya mereka untuk menjadikan Kepri dengan Fujian itu menjadi kota kembar, yang mana itu dalam konsep para diplomasi. Jadi angkatan 2018 atau 2019 juga ada kemarin bahas skripsi tentang Fujian dengan Kepri kan. Nah, ini masih berlanjut juga pembahasannya antara Fujian dengan Kepri. Jadi itu mungkin salah satu implementasi ya hasil dari kerjasama antara Indonesia yang diturunkan oleh Kepri sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat Fujian itu seperti apa ya Bil ya? Kalau kita mau menceritakan atau hanya memang seperti Kepri yang kebanyakan mayoritas laut, 80% laut. Kalau dibilang laut, iya Bu, dia banyak lautnya, terus juga mereka tuh memang betul-betul nambak ikan gitu, jadi kayak di setiap wilayah yang ada perairan tuh pasti ada yang kayak jaring-jaring ikan gitu Bu. Nah terus kalau misalnya kayak Kepri, lumayan bisa dibilang kayak Kepri, cuman mereka itu mungkin lebih bersih satu, terus juga kayak lebih rapi aja, karena kan mereka lebih kuat kan peraturannya gitu. Cuman kalau dibilang dibanding sama Kepri, mungkin di sana lebih banyak mall-mallnya kali ya. Kalau di sini kan paling cuma di Batam gitu. Oh gitu, itu bedain ya. Jadi banyak mall ya di sana ya. Selama seminggu di sana apa aja sih Bil yang dilakukan, kegiatan ngapain, atau hanya berkunjung ke daerah-daerah tertentu yang tadi kata Abil sebutkan, atau ada nggak sih program yang di sana
kalian harus melakukan misalnya membuat sebuah inovasi atau apapun itulah di sana. Nah, kalau di sana itu waktu di Semarang Bu, itu kan kami ke Batang Industrial Estate yang baru. Jadi di situ tuh kami ada forum group discussion sama pemerintah Jawa Tengah langsung. Jadi di sana kami membahas itu sebenarnya lebih ke yang dari Cina sih. Misalnya untuk teman-teman dari Tiongkok kan mau tahu nih Indonesia nih ngapain sih gitu kan. Terus abis itu kami disuruh bikin paper. Jadi paper itu tuh nanti disuruh bikin inovasi kami gitu loh Bu ke depannya. Kira-kira dari Indonesia dari Cina itu di Indonesia mau diapain? Ya jadi kayak mengadaptasi lah kayak gitu. Oke. Berarti Abil apa boleh nggak di-spill nih kemarin buat inovasi apa? Abil karena kemarin Abil nonton performance namanya Tahong Pao. Tahong Pao. Jadi Tahong Pao itu tuh mereka gimana ya Bu, kayak teater tapi memang betul yang outdoor banget dan betul-betul expert. Jadi semuanya tuh ditatah dengan rapih, dengan spektakuler. Terus juga ternyata setelah Abil nanya sama temen dari Cina, ini tuh jelasin apa sih gitu. Ternyata mereka cuma ngejelasin teh Bu. Tapi teh. Memang iya, tapi dalam durasi 2 jam dan segala perjalanan segala macam cuma buat ngejelasin satu teh. Jadi namanya black tea. Gitu. Jadi Abil tuh yang kayak mau mengimplementasikan, maksudnya kita tahu kita banyak budaya kan Bu. Kita punya banyak kuliner. Abil tuh mau yang kayak gitu juga gitu, kayak di Kepri kita kan banyak kuliner. Kenapa kita nggak buat kayak gitu juga performance? Karena kalau di sana pun mereka lebih mahal untuk hiburan. Jadi kayak di sini untuk membangun loker-loker lagi gitu loh Bu. Itu Abil bikinnya. Oh gitu. Oh berarti tapi ambil program dari si Tiongkok itu ya, dari negara Tiongkok ya. Oke. Cukup panjang ya, Bil ya. Berarti dalam 2 minggu itu benar-benar yang digencarkan dengan masalah paper ya. Iya, masalah paper sama video juga sih. Oh ya, sebelumnya tadi kan tadi saya lupa. Tadi kan ada untuk kepesertaan berapa orang yang ikut? Itu tergantung univ. Jadi kayak UI, Undip, sama kemarin ada Unpad cuman nggak jadi ikut, UGM juga nggak jadi ikut, sama UB itu tuh 3 orang gitu Bu. Jadi totalnya tambah Unesa sama yang lain 30 lebih. 30 lebih. Kalau dari peserta dari Tiongkok ada yang datang ke Indonesia? Ada banyak Bu. Jadi kami sama gitu kayak misalnya dari Indonesia 36, mereka 36 juga. Oh jadi seimbang. Jadi balik ke Tiongkok mereka pulang sekalian. Iya bener Bu. Dan mereka excited banget waktu kami datang. Begitu ya. Oke. Nah, tadi Abil cerita lomba, tadi Abil ikut lomba Duta Kampus ya? Iya. Nah, ikut program ICF ini ya. Terus apalagi Bil? Pernah ikut UDC juga. UDC. Terus baru-baru ini menang lomba pidato. Bahasa Indonesia dari Kantor Bahasa Kepri. Kantor Bahasa Kepri. Dari kegiatan Abil ini semuanya, apa sih? Ada nggak sih seseorang yang memotivasi Abil untuk ikut lomba ini atau memang dari dorongan dari diri Abil sendiri? Gitu. Kalau Abil mungkin dari dorongan diri sendiri Bu, karena Abil mikir Abil ini anak pertama, terus Abil punya adik-adik. Jadi Abil berharapnya tuh, dengan Abil ikut lomba kayak gini, jadi adik-adik Abil tuh bisa jadiin Abil tuh panutan. Jadi kayak kedepannya mereka tuh punya jalan gitu loh Bu. Jadi kakak aku tuh jalannya ke sana, jadi aku tuh bisa ambil jalan di sini. Kalau misalnya kayak dari role model mungkin dari Mama sih, karena Mama benar-benar yang menurut Abil Mama adalah orang yang cukup pintar. Jadi kayak pengen kayak Mama juga kayak gitu. Jadi role modelnya Mama ya, sama diri sendiri. Ini yang lebih memang memotivasi diri sendiri itu yang agak sulit ya kan. Dari diri sendiri itu yang bisa memajukan diri sendiri ya. Yang penting kita bergerak gitu kan. Nah, jadi ternyata dari motivasi hal apapun itu berarti memang dari dirinya sendiri, dari dirinya Abil kan. Nah, kalau untuk kedepannya nih ada nggak sih program-program atau target ya? Saya target kalau kita lihat kan ada nggak sih target untuk bulan depan atau target 3 bulan kemudian, atau apa sih pencapaian yang pengen Abil lakukan ya gitu? Abil udah masang target, rencananya memang insya Allah semoga S2 tuh Abil pengen ikut Global Korea GKS, pokoknya itu beasiswa S2 di Korea. Terus kalau untuk mungkin dalam lini masa semester depannya lagi, Abil pengen ikut YSE Ali. Jadi itu kayak pertukaran pelajar juga tapi ke Amerika. Oke. Mantap ya Bil ya. Banyak ya programnya Bil ya. Ini Abil sendiri atau ada teman yang seirama, sejalan gitu?
Kalau sejalan dalam segi akademik ada Bu, cuman mungkin untuk beberapa hal kami punya ketertarikan yang berbeda. Tapi kalau untuk diajak berdiskusi sesuai dengan akademis kami ada ya. Nah, jadi tadi Abil nyebutin beberapa lomba atau program kedepannya lah ya, atau target kedepannya. Nah, jadi kalau dilihat bagaimana sih Abil mempersiapkan ini semua? Apa nggak capek? Saya lihat dia aja kayaknya udah kuliah ya. Nah, abis itu ikut lomba. Lomba itu kan persiapannya juga nggak mudah, nggak cepet gitu ya, nggak 1 hari 2 hari menurut saya. Gimana Bil? Kalau Abil udah terbiasa nge-time management Bu. Jadi itu Abil di HP itu banyak banget kayak pakai Google Calendar. Terus kami ada yang namanya TikTok, itu juga untuk nge-plan misal Abil hari ini harus apa. Jadi itu nanti bakal reminder. Jadi semua tuh udah Abil tata gitu loh Bu. Jadi kalau dibilang capek pasti capek. Tapi ya namanya kita punya target, kita punya impian, jadi ya mau nggak mau pengorbanan kayak gitu Bu. Luar biasa ya, berarti anaknya terstruktur ya. Jadi misalnya ini ada 1 jam misalnya nggak sesuai dengan Abil, apakah Abil akan mulai kembali atau udahlah patah semangat atau gimana? Abil biasanya nge-schedule ulang. Nge-schedule ulang. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam lomba itu nggak sesuai nih dengan keinginan Abil atau bukan permintaan ya, maksudnya tuh nggak sesuai dengan harapan yang Abil dapatkan, gimana yang Abil rasakan? Abil tuh kebetulan kemarin juga bisa ikut lomba Bu. Ikut lomba esai Eksa itu dari UGM. Terus ternyata Abil nggak lolos, nggak menang kan. Tapi Abil nggak yang kayak sedih, enggak. Abil malah yang, karena kan kalau esai biasa dapat kayak penilaian gitu kan Bu. Jadi Abil beneran kayak langsung chat panitia kayak, "Kak boleh nggak ya minta penilaiannya?" Jadi Abil tuh punya evaluasi ke depannya, karena menurut Abil dengan Abil gagal, Abil tuh tahu Abil harus gimana lagi betulinnya. Karena kalau Abil menang tuh ya kadang-kadang susah juga kan Bu. Oke, satu nih Bil, terakhir, ada nggak sih tips dan triknya untuk teman-teman atau adik tingkat atau siapapun lah yang nonton ini kan, untuk siapa tahu bisa memotivasi dirinya untuk ikut lomba-lomba yang banyak ini? Kalau Abil sih selalu jadi gelas kosong aja Bu, jadi jangan pernah merasa puas sama apa yang kita dapatin, karena terkadang yang kayak menurut kita tuh udah oke, orang tuh ternyata lebih lagi. Jadi jadilah gelas kosong dimanapun, nggak apa-apa jadi orang nggak tahu apa-apa daripada sok tahu. Betul ya, jadi gelas kosong itu sangat bermanfaat ya. Oke, mungkin sedikit ya cerita kita tentang Abil ya, cukup banyak dari program-programnya, dari lomba-lombanya. Semoga kedepannya Abil tetap semangat. Amin. Apapun itu yang Abil lakukan, insya Allah bermanfaat untuk Abil, walaupun dengan orang sekitar, pengalaman ya, menambah wawasan juga. Jadi wawasan itu bukan hanya dari di kampus saja belajar di kelas ya, tapi pengalaman itu dari luar itu lebih bermanfaat. Oke, mungkin sampai di sini podcast kita. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.